88.4 Palu Female Station. RHFM 88,4 Palu Female Station. Sekarang saya akan menghubungi Andino Agustino, sahabat saya, yang akan menceritakan pengalamannya di opname gara-gara COVID-19. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Apa kabar, Dino? Baik, udah lumayan mendingan. Udah lumayan mendingan. Nah, Iya. ini bisa diceritakan gimana ceritanya sampai tiba-tiba ujuk-ujuk langsung divonis COVID-19 ini, gimana ceritanya? Jadi hari Kamis. Jadi gue ituin cerita kronologisnya ya. Iya. Jadi hari Kamis tanggal 17 November. Jadi gue biasalah pagi-pagi kan biasanya gue rutin olahraga pagi. Jam 5 tuh gue udah keluar biasanya kan. Pakai masker biasa. Terus pas tanggal 17 ini tuh gue ngerasa badan gue kok sakit-sakit ya. Biasanya sakit-sakit sih, cuman ini rada berasa aneh gitu. Terus gue udah agak batuk. Terus abis itu gue istirahat. Terus gue berasa demam sampai 37,6. Terus gue minum paracetamol, turun tuh. Terus gue rest 2 hari total. Jadi Jumat Sabtu. Terus hari Minggu pagi gue lari lagi. Nah abis lari itu badan gue rasa nggak enak lagi. Terus gue demam naik turun dari 38 sampai 41 derajat gitu tuh. Jadi gue akhirnya malam-malam karena gue udah nggak tahan, badan gue sakit semua, gue langsung ke RSPP. Di screening sama mereka. Pertama gue di CT thorax dulu. Iya. Terus abis itu di swab. Nah terus dokternya kan datang. Dokternya datang, dia bilang thorax gue, paru-paru gue tuh udah di kanan kirinya tuh udah bercak putihnya tuh banyak banget gitu. Oke. Jadi most likely dokternya bilang gue itu ya kemungkinan COVID. Jadi kan nunggu hasil swabnya dulu gitu kan. Nah jadi gue nunggu kayak 30 jam gitu, hampir seharian untuk tahu hasil gue positif. Ya udah gue positif gitu. Dan waktu itu langsung masuk opname. Masuk. Jadi gini, jadi kan gue nunggu. Ya alhamdulillahnya gue itu nunggunya cuma 30 jam setelah gue tahu gue positif. Kayak gue nunggu masih 4 jaman lagi, gue akhirnya dirujuk ke RSPP yang modular Simpruk. Jadi itu khusus buat COVID. Oke. Gitu. Jadi abis itu ya untungnya gue lucky banget sih. Itu gue kayak bener-bener beruntung banget. Jadi gue langsung bisa dirujuk ke IGD RSPP situ. Terus nggak berapa lama gue dimasukin ruang perawatan. Gitu. Okay. Nah terus di ruang perawatan itu, jadi isinya satu ruang perawatan tuh di wing tuh ada 4 orang waktu itu gue. Nah selama jadi gue seminggu dirawat di wing itu. Seminggu itu gue demam tinggi. Oke. Jadi benar-benar sebenarnya yang diuji tuh selain sakit ya, itu lo harus sabar. Jadi soalnya kan nakesnya terbatas ya. Iya. Terus mereka ya mengutamain yang gawat dulu gitu kan. Jadi kalau lo benar-benar nggak sabar ya udah gitu. Jadi pasti imun lo bakalan drop banget. Yeah. Nah sampai pas 6 hari ke-6 itu gue tuh kayak ngerasa makin perburukan karena saturasi gue jelek, gue batuk, terus batuknya sempet ada slide darah gitu. Oh God. Terus gue ke kamar mandi aja gue udah nggak kuat. Oke. Kamar mandi gue nggak kuat, terus akhirnya gue dikasih oksigen. Dikasih oksigen, terus saturasi gue tuh di bawah 90. Yang berarti apa tuh saturasi di bawah 90? Jadi kalau 90 saturasi oksigen, jadi oksigen yang masuk ke di dalam darah lo sama otak lo tuh kayak below rata-rata gitu. Jadi itu udah lumayan harus ditangani dengan lebih serius lagi.
Terus gue diambil darah untuk tahu berapa persen oksigen di darah gue. Terus akhirnya resultnya, tapi itu kayak sebenarnya hari ke-6 itu gue di swab udah negatif sebenarnya. Oh. Tapi ternyata itu false negatif karena kan biasanya harus dua kali swab negatif, 2 kali swab negatif, terus lo boleh pulang gitu harusnya. Nah terus karena kondisi gue memburuk, jadi gue malamnya itu gue dipindahin ke ICU. Oke. Nah itu tuh pas gue dipindahin ke ICU ya, pikiran gue, otak gue tuh kemana-mana gitu. Gila, ini kan gue pertama kali dirawat di rumah sakit ya seumur hidup gue. Terus ya pikirannya macam-macam karena gue dengar kalau udah di ICU itu pasti kebanyakan pasien perburukan dan ya nggak ketolong gitu kan. Nah terus gue masuk, ya sempet gue ketakutan, tapi entah gimana ceritanya gue bisa tuh, jadi gue dimasukin selang, dipakein selang nafas tuh yang di bawahnya ventilator gitu, kayak levelnya di bawah ventilator. Jadi itu high flow oksigen yang dimasukin ke tubuh gua di hidung gua gitu. Pokoknya selama 11 hari gua di ICU, ya alhamdulillah gua mengalami perbaikan sih. Jadi gua ngerespon dengan mesin itu, terus jadi saturasi gua jadi makin bagus. Terus dengan obat-obatan yang diberikan di situ juga ternyata hasil lab gue membaik. Jadi paru-paru gue pun setelah difoto untuk kedua kalinya membaik gitu. Nah terus pas gue di ICU kan gue di swab lagi tuh. Akhirnya gue positif lagi. Oh oke. Gitu. Nah sebelum kita lebih masuk lebih dalam lagi, kita balik lagi ke gimana respon keluarga. Ya respon keluarga gue ya kaget lah ya. Untungnya kan gue tinggal sendiri, jadi gue tinggal sama sepupu gue, sama tante gue kan ya. Jadi untungnya gue udah nggak kontak lama sama nyokap bokap gue di rumah. Jadi ini serumah yang gue sama tante gue sama sepupu gue ini, kita bertiga nih kena semua. Oh oke. Gitu. Tapi yang parah itu gue. Oke, terus. Jadi gue tuh ngerasanya gini, kok gue berasa gue paling fit di rumah gitu ya, olahraga teratur, makan bagus, tidur istirahat cukup gitu, semuanya gue di rumah. Gue nggak pernah traveling selama pandemi ini. Terus ya keluar palingan cuman makan, itu pun bisa dihitung pakai jari, jarang banget gitu gue keluar. Gitu. Terus nah jadi kalau orang nanya gue kena di mana, gue nggak tahu, gue nggak paham. Gitu. Nah ini berarti olahraga lari itu kamu udah maskeran juga kan? Tapi tetap aja nggak tahu kenanya di mana gitu ya? Exactly. Gitu. Jadi emang ya. Terus kalau dokternya bilangnya gini, ya emang sekarang nih kan karena makin gawat ya, jadi emang tinggal nunggu giliran lo aja. Kalau lo lagi sial, badan lo lagi drop, imun lo lagi turun, itu udah pasti lo kena. Oke. Gitu. Oh. Jadi emang benar-benar yang harus dijaga tuh emang lo harus happy, lo harus jaga imun lo harus makan benar. Pokoknya benar-benar protokol kesehatan lo kencengin gitu ya. Iya. Padahal gue lumayan semprot, lumayan beli hand sanitizer yang banyak apa segala macam. Itu gue lakuin gitu loh. Cuman ya I don't know, kok ternyata gue bisa kena juga gitu. Iya. Nah ini menarik nih, karena kita juga bisa sharing di sini tentang COVID-19 ini. Nah terus setelah masuk ke dalam rumah sakit, terus yang sempat punya pikiran gak sih, aduh ini kayaknya skenario terburuk, gua lewat nih kayaknya. Banget. Itu tuh bikin gua ketakutan banget di hari pertama, karena
karena pas gue jadi gini, gue bilang gini, kok gue kenapa mesti masuk ICU gitu ya? Gue berasa gue masih nggak apa-apa nih kalau di ruang perawatan biasa gitu ya. Itu tuh kayak pergolakan batin spiritual journey yang gila banget pokoknya gitu. Jadi gue takut karena gue sendirian kan ya di situ ya. Sendirian, gue nggak bisa ketemu sama tante gue juga karena walaupun kita di satu rumah sakit gitu ya, satu rumah sakit yang sama gitu. Terus jadi itu tuh benar-benar pengalaman pertama gue pakai oksigen, gue pakai pasang kateter, gue nggak boleh tempat tidur, gue harus ngerasain pup di tempat tidur gitu ya. Wah itu gila banget ya pokoknya, soalnya ternyata susternya ngobrol kan sama gue ya. Jadi dia kayak menceritakan bahwa kebanyakan nih kalau orang udah masuk ICU itu biasanya makin perburukan. Jadi begitu. Jadi abis Mas nih pakai high flow ini nih, pasti nih biasanya next stepnya pasti lo akan intubasi, lo pasti bakalan di apa namanya pakai ventilator. Gitu. Jadi gue kebayang takut banget, tapi akhirnya begitu day by day gitu ya. Gue coba, jadi susternya juga bilang gue ada perbaikan, gue makin semangat. Jadi gue makin menggila. Jadi kan karena itu ruangan satu orang ya, di ICU kan satu orang ya. Jadi untungnya gue bawa laptop, gue bawa handphone, jadi gue bisa pasang musik kencang-kencang gitu, joget-joget sendiri sampai orang gila gitu, kayak pokoknya menghibur kalau lo diri. lihat Instagram, menghibur diri, lo lihat di Facebook gua, itu ada videonya. Jadi gue menghibur diri gua, gimana caranya gua harus happy, gua harus biar imunitas gua benar-benar bagus gitu ya. Karena benar-benar ya ketika lo masuk ICU itu gua pikir masuk ICU itu bakalan ditanganin dengan intens gitu ya. Tapi ternyata ya intens sih memang gitu, memang lebih intens, tapi karena lebih banyak pasien yang gawat di ICU, jadi mereka prioritas. Jadi ketakutan gue itu kalau misalkan gini, jadi kan gue bisa ngelihat lorong dari jendela ya. Jadi itu kayak ada waktu-waktu tuh di mana suster itu dia tuh lari-lari. Jadi kalau lo udah ngelihat suster itu lari-lari, itu berarti ada pasien gawat. Itu udah aura negatif itu ya. Wah, itu aura negatif banget. Jadi pertama kali malam pertama gua di situ di ICU, gua udah ngelihat satu lewat udah dibungkus. Oh my god. Terus. Jadi selama gua di ICU, gua melihat ada 3. Dan gua nggak tahu ya berapa lagi yang lewat ketika gua lagi tidur. Nah, ini nih. Ini menarik. Oke. Sebentar. Sebelum saya tanyakan itu lagi, gimana ceritanya waktu lu sempat muntah darah? Jadi pas gua muntah darah, sebenarnya nggak terlalu muntah darah sih. Jadi batuk itu riaknya itu darah gitu. Jadi itu kayak hari ketiga. Awalnya gua batuknya kecil gitu ya. Terus makin gua sesek, batuk gua ini makin sering, dan gua ngerasa kok riak gua manis gitu ya. Terus gua akhirnya ke kamar mandi, gue ludahin gitu di wastafel, dan gue melihat ya udah ada bercak darah gitu, dan lo makin shock dong gitu, makin kayak oh my god, gue segini buruknya ya gitu ya. Gitu. Jadi ya gue langsung lapor ke suster sama dokternya bahwa kondisi gue begini, kondisi gue batuk berdarah, nanti dicek. Jadi kayak dicek apakah gue darah ini karena TB atau karena emang luka. Karena emang luka di tenggorokan gitu, karena saking seringnya lu batuk gitu. Dan itu kan lu sempat cerita bahwa dalam satu ruangan itu kan ada 4 orang tuh. Oke. Nah, terus di antara 4 orang itu
pada saat lu opname, apakah ada di antara 4 orang itu yang sudah duluan meninggalkan kita atau mungkin sama kondisinya, sama-sama Nah, kuat? ini ada cerita menarik juga ya. Jadi begitu gua, jadi kan berempat itu, jadi kayak ada yang baru masuk, 2 hari sebelum gua masuk ICU. Nah, ini ada cerita menarik. Jadi orang ini nih, si bapak ini nih, tadinya begitu masuk, ketika gua udah nggak sanggup ke kamar mandi, bapak ini nih pas masuk, gue lihat kondisi dia fit banget. Dia bisa jalan bolak-balik gitu ya, olahraga tiap pagi. Terus gue sampai bilang sama dia, karena dia kayak umur 50-an something gitu. Gue bilang gini sama bapak itu, Pak, saya iri banget sama bapak tuh fit banget ya, bisa jalan mondar-mandir gitu. Sementara saya, kondisi nafas saya udah sengal-sengal, nafas gue udah pendek-pendek banget. Terus gue nggak bisa ke kamar mandi, ya pokoknya udah ngerasa gue payah banget dah. Terus pas gue masuk ICU, nggak berapa lama ternyata dia masuk ICU. Jadi kayak cuman jarak 3 hari gue di ICU, dia masuk ICU. Setelah 3 hari dia makin perburukan katanya. Terus dia akhirnya dipasang ventilator. Dia cuma dipasang ventilator 1 hari, abis itu dia nggak ketolong. Oke. Gila, itu gue kayak, oh itu bisa jadi kejadian ke gue dong ya kalau gitu. Gue kayak makin pesimis gitu ya. Cuman ya gue untungnya gue bisa fight banget gitu, bisa menenangkan diri gue, bisa benar-benar bikin gue sendiri senang gitu. Jadinya gue kayak, ya udahlah, emang mungkin ya ajal nggak ada yang tahu gitu ya. Gitu. Jadi gue tuh kayak kan gue pas sakit ini kan gue mengumumkan gue di sosial media ya. Jadi kayak banyak banget orang yang kasih support ke gue. Even kayak orang yang gue nggak kenal dan ternyata mereka senasib sama gue, atau ada anggota keluarganya yang di ICU juga. Pada saat yang bersamaan gitu. Nah, temen gue nyokap, jadi kayak teman baru kenal sini. Jadi kayak nyokapnya dia itu ada di ruangan di sebelah gue ternyata. Oke. Terus. Ada di ruangan di sebelah gue. Terus gue bilang dong sama dia dong. Nyokap lo tuh harus disemangatin. Jadi jangan punya pikiran negatif. Soalnya ketika dia udah pikiran negatif, gue nggak kuat atau gue nggak bisa menerima ini gitu ya. Itu bakalan bikin mental lo jelek. Betul. Mental lo buruk. Jadi lo punya pikiran lo nggak sanggup. Jadinya lo kayak lo nggak bisa fight lagi. Terus lo makin perburukan, dia makin gak ketolong. Nah, 3 hari dia di ICU nih, dia udah oke. Tapi setelah itu kayak 2 hari dia akhirnya diintubasi. Hari ketiga dia lewat. Oke. Iya. Jadi itu benar-benar cerita kayak, oh my god ya, apa namanya, kayak dalam hitungan hari, hitungan detik, kalau lo nggak semangat, kalau lo nggak bisa bikin imun lo naik gitu ya. Jadi ya lo benar-benar ya udah gitu, nggak bakal ketolong gitu. Oke. Jadi intinya kenapa? Jadi intinya ketika lo masuk dan lo sakit, pertama menurut gue lo harus terima lo sakit, tapi lo harus optimis dan lo harus benar-benar sabar. Terus lo harus bikin diri lo tuh senang dulu. Jadi lo harus optimis, lo harus menenangkan diri lo harus senang dan lo harus percaya bahwa lo bisa sembuh. Termasuk seperti yang kamu lakukan itu, dengar lagu. Betul. Lagunya lagu-lagu Miles gitu kan? Betul. Oke. Dino. Ini menarik sekali nih obrolannya. Selain si bapak tua yang kamu ajak ngobrol dalam satu kamar itu, ada lagi nggak sih teman sekamar lain yang sempat kamu ajak ngobrol gitu? Iya, teman sekamar gua jadi lumayan bapak-bapak semua ya. Jadi sebelum gua di ICU, sebelum gua masuk ICU itu
2 orang masih positif, tapi karena city levelnya udah tinggi, mereka akhirnya pulang. Oke. Jadi kan kita satu kamar tuh kan bikin kayak WA group gitu ya saling menyemangati gitu. Jadi akhirnya mereka setelah kayak seminggu di rumah, mereka tes lagi, mereka akhirnya negatif. Gitu. Jadi ya banyak juga yang sembuh gitu, tapi begitu lo masuk ICU ya lo benar-benar harus siap karena lo udah ada di tengah-tengah nih gitu. Oke. Dan ini lo akan sembuh. Dan ini di rumah sakit mana, Bro? Gue di rumah sakit Modular Simpruk Extension. Jadi itu kayak rumah sakit emang yang dibuat kayak rumah sakit temporer gitu, khusus buat COVID. Oh, oke. Khusus buat COVID ya. Dan ini berbayar atau digratisin? Nah, alhamdulillahnya ya. Jadi begitu gue pas di IGD, gue nggak tahu, gue suruh tanda tangan macem-macem gitu. Jadi ternyata rumah sakit ini tuh di cover pemerintah. Alhamdulillah. Jadi lo kalau jadi gini, jadi gue bener-bener kayak gue dikasih tahu sepupu gue, oh ya pas kemarin lo tanda tangan itu tuh kayak ada pernyataan bahwa semua perawatan dan obat-obatan yang menurut Kemenkes akan ditanggung itu semua ditanggung sama Kemenkes. Ya. Itu kecuali waktu itu gue keluar biaya untuk gue kan sempat terapi plasma. 3 kantong itu gue bayar sendiri. Oke. Asuransi gue juga nggak cover ternyata, karena itu kayak baru penelitian. Gitu. Jadi lu bayangin deh, gue 11 hari di ICU. Kalau lo kali 20 juta nih masalah kalau ngomong biaya gitu ya. Itu belum obat ya. Gila, berapa tuh gue 17 hari total di rumah sakit. Gila ya. Okay. Gila ya. Dan tadi sempat juga kamu bilang bahwa sebenarnya pasien COVID itu yang paling dibutuhkan adalah mentalnya, kesabarannya. Karena kebanyakan kan kalau orang udah terisolasi, jauh dari keluarga, ditambah kepikiran, aduh gimana anak saya, gimana pasangan saya, itu akan bikin imunnya makin melemah gitu kan. Betul. Dan kebanyakan seperti itu. Memang ada beberapa teman-teman saya juga yang dia diisolasi berminggu-minggu, itu butuh apa ya, kayak butuh apa ya, ya lu butuh memproses. Iya memproses. Lu butuh proses, benar. Lu butuh proses. Lu harus make sure bahwa keluarga lo aman, karena kan pasti beberapa orang kan pasti kayak tinggal sama keluarga gitu kan ya. Iya. Jadi begitu lo memproses semua aman, harusnya lo pokoknya semua checklist lo tuh harus udah safe semua, udah aman semua. Ya lo harusnya bisa lebih berdamai dengan sakit lo ini sih. Iya. Dan itu nggak gampang, Bro. Dan itu nggak gampang, beneran. Iya kan? Nggak gampang karena kita kepikiran keluarga, kita kepikiran kematian, kita kepikiran and the fru, iya kan? Biaya gitu kan. Biaya segala macam. Oke, terus dan pasien gawat ini kalau kita ngomongin tentang pasien gawat itu kalau sekamar terus udah biasa dong lu dengerin kayak batuk-batuk atau apa gitu. Iya. Terus ya lo. Nah, gue tuh untungnya gini. Jadi selama gue di ruang perawatan biasa yang itu namanya di wing gitu ya. Jadi gue tuh agak susah tidur karena gini. Jadi ya makanya gue bilang mental dan kesabaran lu sebenarnya yang diuji. Gue pikir tuh gue udah sabar banget ya orangnya, ternyata sabar gue tuh masih diuji lebih dalam. Jadi ketika lo rame-rame kan ya di ruang perawatan tuh ya kan yang namanya bapak-bapak ya, you name it, lo kayak mereka dengerin YouTube atau dengerin musik atau lagi ngapain, mereka pakai speaker, ya kan. Terus ya lo harus ya kalau lo tipikal orang yang loner dan lo lebih senang sendiri dan itu lo kayak lo pasti bakalan ngerasa
ya terganggu lah dengan situasi dan kondisi. Tapi kan entah gimana ceritanya kan lo harus benar-benar beradaptasi kan. Lu nggak bisa ya sebenarnya ada ruang VIP, cuman lo harus bayar sendiri dan itu mahal banget gitu. Dan ruang VIP-nya pun itu kayak waiting list-nya udah banyak banget. Oke. Gitu. Jadi gue selama di ruang perawatan tuh gue nggak bisa tidur. Jadi selama 6 hari tuh gue kayak susah tidur. Nah begitu gue dimasukin di ICU itu thank God gue bisa tidur karena gue sendirian dan kamarnya dingin banget. Kalau di ruang perawatan, jadi begitu jam 10 itu padahal kalau malam dingin ya, aslinya dingin. Tapi begitu jam 10 itu panasnya luar biasa. AC-nya nggak berasa. Di ICU, karena, di ICU berarti kalau mau nyecek cucok ya, Mak? Cucok banget. Gitu. Soalnya dingdong. Soalnya dingin banget, enak banget pokoknya. Makanya sebenarnya begitu setelah 11 hari dan gue mesti pindah ke ruangan wing lagi tuh, gue sebenarnya sedih gitu. Karena gue nggak bisa nyetel musik kenceng-kenceng gitu kan. Gitu. Oke. Ini salah satu pengalaman yang paling berharga. Pasti lu nggak nyangka kan 2020 gue mengalami hal seperti ini gitu kan? Gila sih, 2020 tuh gue bener-bener kayak ngerasain. Jadi kan kemarin nyokap gue sempat dirawat 2 kali. Gara-gara itu kayak di bulan nyokap gue kekurangan cairan. Ya stres lah di rumah, dia nggak bisa kemana-mana. Biasanya dia pergi sendiri ngaji apa segala macam gitu kan ya. Bisa jalan sendiri gitu ya. Ini kayak di rumah aja dan dia nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi kayak hipotermia gitu. Jadi dia kekurangan cairan, dia lemes, mesti jadi pertama ada salah diagnosa yang dirawat pertama, terus yang kedua ya diagnosanya sama tapi lebih baik gitu ditanganinya gitu. Jadi 2020 ini gue pikir gue udah menjalankan prokes dengan baik, gue menjalankan hidup gue dengan baik gitu ya. Tapi ternyata gue dikasih sakit di akhir tahun. Tapi sebenarnya ya ada beruntung ya, namanya orang Indonesia pasti ada untungnya gitu ya. Jadi untungnya gue kenanya akhir tahun sih, karena rumah sakit sebenarnya tenaga kesehatannya itu udah lebih siap dan lebih berpengalaman. Gitu. Cuman ya kalau lo sekarang sakit, nih ternyata banyak banget lo circle gue yang kena akhir-akhir ini. Gitu. Mereka bilang mereka susah cari ruang rawat. Dan itu ngantri banget. Dan kemarin katanya sempat IGD RSPP itu 2 hari tutup karena mereka mungkin udah overwhelmed banget kali ya. Kalau yang Wisma Atlet gimana, Bro? Nah, kalau Wisma Atlet itu gimana ya? Gimana apanya nih? Apakah full juga apa gimana? Kalau menurut teman gua yang admin di sana sih lumayan full. Jadi sebenarnya gua beruntung sih nggak ke Wisma Atlet. Kenapa? Jadi kan karena gue biasanya emang kalau lagi sakit rawat jalan, gue tuh kan biasanya ke RSPP gitu ya. Nah ternyata di Wisma Atlet tuh sebenarnya ruangan perawatannya itu kan dia kan kayak masuk apartemen kayak 2 kamar gitu ya kalau nggak salah ya. Pas lo lagi nggak gawat nih, lo enak gitu loh. Tapi ketika ternyata pas gue lihat video di YouTube gitu ya. Jadi begitu lo masuk ICU HCU ya, lo pasti bakalan stres. Karena kalau gue kan pas masuk ICU kan, gue ruangannya sendiri-sendiri kan. Kalau di Wisma Atlet ternyata rame-rame. Jadi semua yang gawat. Jadi lo akan, ya kan orang kalau lagi makin gawat kan, ya lo batuk-batuk, lo bunyi alat apa segala macam. Itu kan lo makin ketakutan dong lo. Iya. Mental pasti makin down dong, itu kayak lebih diuji lagi. Jadi kayak gue ngelihat video itu setelah gue pulang gitu ya, gila, gue ngerasa gue beruntung banget loh. Jadi gue bener-bener ngerasa gue ditangani dengan baik, gue bisa cepet dapet ruangan. Terus begitu gue masuk ke ruangan ICU pun itu kayak
gue cuma nunggu kayak berapa jam gitu, Hmm. ada kosong, gue masuk, gue ditanganin. Wah, pokoknya gue berterima kasih banget ya sama Hmm. nakes-nakes di sana gitu ya. Hmm. Walaupun lo harus bener-bener sabar nungguin mereka karena mereka terbatas gitu ya, dan mereka juga ya mereka pasti sebenarnya ingin memberikan pelayanan yang terbaik gitu ya. Dan gue tuh kemarin tuh kayak sempat dibilangin sama susternya, gue termasuk pasien yang sangat-sangat mandiri. Kenapa? Gitu. Ya karena gue jadi kan ketika lo saturasi lo jelek itu kan, nafas lo jelek kan, lo kan harus kayak di terapi lo harus prone. Jadi prone tuh kayak lo harus belajar telentang gitu. Telungkup. Jadi gue bisa telungkup sendiri, gue bisa makan sendiri, gue ya pada akhirnya sebenarnya yang paling nggak enak tuh pas lo dipasang kateter. Itu paling nggak enak ya? Itu paling nggak enak. Jadi kan awalnya, ini gue boleh ngomong itu nggak sih, kayak sensitif gitu? Maksudnya gue kan awalnya kan gue nggak mau dipasang kateter, jadi gue pakai kondom kateter, jadi kayak pokoknya dipasangin gitu. Nah karena itu copot-copot terus, jadi gue akhirnya dipasang kateter. Gila itu kayak dipasang kateter tuh kayak, aduh, itu tuh pas dipasang tuh ya lumayan sakit sih. Jadi ya gimana lo dipasangin gitu. Nah terus itu kayak mesti adjustment lagi. Jadi lo adjustment begitu lo akhirnya dicopot setelah 11 hari ya, lo tuh mesti adjustment lagi. Jadi kayak kandung kemih lo tuh kayak disuruh belajar untuk nampung lagi gitu. Karena kan sebenarnya ketika lo dipasang kateter kan, lo kan kayak bener-bener lost gitu ya. Gitu sih. Itu kayak pengalaman seumur hidup yang gila ya. Ternyata gue begitu masuk ke rumah sakit, gue ngerasain semuanya nggak nyaman gitu. Gue masih pakai Pampers. Pampers orang gede ya. Iya. Gue kayak, makanya pas gini, gue kayak gila ya. Ternyata gue harus merasakan apa yang nyokap gue rasain, ketidaknyamanan pas dia masuk rumah sakit. Itu kayak gue langsung kayak mikir, ya langsung kayak titik balik gitu, kayak gue ada salah apa ya sama nyokap gue. Gue ada dosa apa ya gitu, kayak mungkin emang gue harus emang ngerasain biar gue diuji lebih sabar lagi, biar gue kedepannya bisa lebih mungkin ya gitulah. Ya betul. Dan ini kalau kita ngomongin tentang memikirkan sebuah kematian gitu kan, terus kayak tadi lo bilang bahwa gue salah apa ya sama nyokap, terus lu sempet flashback juga nggak? Gue pernah berbuat dosa apa aja sih sama orang-orang atau sama siapa iya gitu? Dong. Iya dong. Jadi hari pertama gue masuk ICU ya, gue tuh kayak sempat nulis permohonan maaf sama, jadi kayak gue bilang sama teman-teman gue gitu, kalau gue ada salah sama kalian, gue tolong dimaafin ya gitu, karena kondisi gue masuk ICU dan sepertinya gue buruk gitu ya. Tolong doain gue supaya gue bisa bisa menghadapi cobaan ini gitu ya. Jadi ya begitu gue tulis itu, semua orang tuh kayak nanya gue. Jadi semua kan teman-teman sepupu gue, jadi teman-teman kita tuh banyak gitu. Jadi kayak mereka tuh nanya sepupu gue, Andino oke? Kayak kok begitu banget ya gitu ya. Jadi mereka tuh jadi yang ngelihat gue postingan gue tuh mereka panik juga. Termasuk gitu. Gue lah. Makanya gue nanya, situ oke, sehat. Iya makanya kayak ini gue ketolong nggak ya. Jadi kayak benar-benar gue salah apa ya sama orang ya, gue ada salah apa ya sama keluarga gue ya gitu. Pernah itu nggak sih kayak blackout atau nggak nyadar atau gimana gitu? Sebentar gue ingat dulu. Enggak sih gue. Enggak ya? Enggak sih, cuman emang gue kayak nafasnya itu, dan gue sempat khawatir sama kemarin tuh. Jadi dokter bilang pas di foto itu jantung gue perbesaran. Aduh, terus? Tensi gue tinggi.
Terus? Tinggi banget. Jadi gue tidur aja ya katanya tensi gue 171. Wih. Terus. Dan gue itu nggak pernah punya riwayat darah tinggi. Oke. So I assume itu kayaknya pengaruh obat. Terus. Jadi dokternya pun bilang begitu. Jadi alhamdulillah ya setelah gue di rumah. Jadi kan pas gue di ICU 11 hari, terus gue dipindahin ke ruangan yang panas itu lagi 1 hari. Gue di swab, terus akhirnya gue negatif, alhamdulillah. Terus gue malamnya langsung disuruh pulang gitu. Disuruh pulang? Iya, karena udah negatif. Oke. Gitu. Jadi gue pulang itu dalam keadaan gue masih nafasnya masih berantakan. Masih berantakan, gue harus mandi ya. Terus gue kan, lu bayangin deh, lu 11 hari, lu nggak boleh turun tempat tidur, kaki lo lemes, terus lo mesti mandi malam-malam jam 10. Terus lo pakai pampers, pup di situ, pipis di situ, gitu kan? Iya, itu pengalaman luar biasa sih. Gila, gue jadi bayi lagi. Terus gue mandi, terus gue masih rada-rada sempoyangan gitu. Akhirnya gue dijemput pulang. Itu begitu gue sampai di rumah ya, gila ya, gue alhamdulillah walaupun nafas gue masih jelek banget. Yeah. Jadi begitu gue pulang, sebelum gue masih di rumah sakit, gue order macam-macam. Gue belanja tabung oksigen, tabung oksigen yang 1 meter itu. Yeah. Karena gue pikir nafas gue masih jelek. Jadi kayak pasca perawatan COVID itu, gue beli tensi karena tensi gue tinggi. Jadi gue harus monitor tensi gue beli oximeter. Oximeter itu yang buat tahu saturasi oksigen lo. Oke. Jadi invest banyak alat kesehatan. Jadi gue berasa gila ya, gue berasa lansia banget. Apa gue dimonitor. Dan itu mehong, Bo. Mahal. Apa? Ya lumayan lah ya. Gitu. Tapi ya balik lagi, thank God gue nggak mesti mikirin biaya rumah sakit. Ya. Jadi gue ya bisa lah kalau cuma segitu doang gitu lah ya. Gitu. Alhamdulillah gitu ya. Terus gue kan ini dari awal gue keluar kan dikasih obat ya beberapa gitu ya. Terus jadi gue monitor tensi gue. Ya alhamdulillah ternyata itu beneran kayaknya memang karena pengaruh obat. Jadi tensi gue aman. Jadi kan ini gue udah 2 minggu ya pulang ke rumah ya. Tensi gue aman selama 2 minggu ini. Nah gue hari ini atau besok rencananya gue akan cek darah lagi sama gue mau foto lagi gitu. Apakah jantung gue mengecil? Ya mudah-mudahan sih better ya gitu. Oke. Kalau seandainya tahun 2020 itu adalah seorang teman, dia bisa mendengarkan kita atau sebuah diary gitu. Apa yang pengen lu sampaikan? Dear 2020. Dear 2020, lu gila banget sih. Oke, sekarang jangan Dear 2020. Kita ganti lagi. Dear COVID. Wah, Dear COVID lo brengsek banget sih. Dear Corona. Gila. Itu gila sih. Kalau lo nggak sabar ya, aduh gila. Oke, pelajaran apa yang diambil yang terakhir nih, pelajaran apa yang bisa diambil yang buat di sharing ke yang lagi mendengarkan sekarang? Ya pelajaran yang gue ambil sih terutama sabar itu ya, sabar. Jadi kalau lo benar-benar nggak, jadi gue pikir gue udah orang yang paling sabar karena tahun ini gue ngurusin nyokap gue nonstop. Gue ketika dia diopname di rumah sakit, gue nggak pernah pergi sedetik pun dari dia. Jadi gue benar-benar nungguin dia. Gue pikir gue udah orang yang paling sabar sedunia gitu ya. Ternyata begitu gue masuk rumah sakit, akhirnya gue dimasuk rumah sakit, itu ternyata gue masih diuji lagi dengan kesabaran yang benar-benar gue nggak nyangka bakalan sebegini gue harus bersabar gitu. Itu sih. Sama mental lo harus jaga mental lo, jangan sampai lo drop. Halo, saya Andino. Terima kasih atas pemberian RH Award acara Jam Waker untuk kategori terviral. Seneng banget kemarin diundang untuk jadi narasumber ngobrol bareng Tony Tamrin untuk berbagi pengalaman.
saya selama kemarin dirawat di rumah sakit 17 hari melawan COVID-19. Semoga bisa jadi pelajaran untuk kita semua bahwa COVID itu real, COVID itu bukan konspirasi, COVID itu nyata. Tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe, stay home. Buat yang lagi sakit, tetap semangat, berdoa, dan harus yakin bahwa bisa sembuh. Baru Female Station.